bukan vakum usia. Jadi alangkah enak dan indahnya kalau anak-anak muda kayak generasi kita gitu kan, mereka udah mengenal klasik. Nah, itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya lagi berada di salah satu perumahan karena kita akan membuat konten mengenai Vespa ya. Jadi mungkin sebagian sudah tahu di mana ini lokasinya. Simak terus channel Deddy Zebo, jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe gratis. Mantap. Yuk, lanjut. Wah, udah tahu ini rumah siapa? Tereng. Ayo kita langsung yuk. Halo, assalamualaikum. Salam. Nah, ini masih bersama Bang Indra dan Yudi. Nah, sehat, Bang? Ya, Alhamdulillah, jadi kita punya kesempatan untuk sama Bang Indra dan Yudi ya. Jadi simak terus channel Deddy Zebo, jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe gratis. Mantap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Deddy Zebo. Pada kesempatan ini kita lagi berada di rumah salah seorang pencinta Vespa ya. Kalau di Bengkulu mungkin sudah banyak kenal, tidak asing lagi, yaitu Abang Indra. Apa kabar, Bang? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Ini si Yudi. Ya. Yudi ya. Jadi kebetulan ada rekan kita juga dari Lampung ya, Yudi ya. Nah, dari Lampung. Jadi kebetulan pas momennya di sini kita lagi ngobrol sama Bang Indra, ada teman kita dari Lampung. Perwakilan dari mana ya? PUC Lampung. Salam PUC Lampung. Ini ada saudaranya. Ya. Jadi luar biasa. Pada kesempatan ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama Bang Indra. Kebetulan Bang Indra ini banyak punya koleksi Vespa tua. Saya tertarik, jadi mungkin kita minta beberapa trik atau intriknya dalam memilih Vespa Orion. Nah, ini karena sekarang banyak kendala ya, Bang ya. Iya. Saya juga menemui teman-teman biasanya curhat, ini mana sih aslinya, ini mana sih aslinya. Nah, jadi mungkin nanti Bang ini sedikit pengalaman dia dari perjalanan Vespa, mungkin akan menjelaskan trik menurut Abang Indra sendiri untuk memilih Vespa Orion. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu, Bang Indra ini pencinta Vespa. Kalau aslinya dari Palembang ya, Bang? Ya, sebetulnya kalau aslinya orang tua kan ada juga dari Jogja. Ya. Tapi ibu kebetulan ada darah dari OI. Dia memang lahir dan besar di Palembang. Nah, ini jadi Bang Indra ini bilangnya kalau besarnya di Palembang dan sekarang sudah bermukim di Bengkulu sejak tahun 98. Tugaskan dari perusahaan farmasi ditempatkan di Bengkulu itu sejarah.
Jadi kalau si Yudi kira ini baru kenal nih, dari ini baru kenal langsung kita todong aja lah. Aslinya mana ya? Asli Palembang. Palembang juga Ya, Yudi. Palembang. Oh. Lahir besar di Palembang. Hmm. Kebetulan orang tua bapak kita dari OI, Oh Sumatera iya. Selatan, ibu dari Surabaya, Tulungagung, Surabaya. Tulungagung, Surabaya. Kita lahir besar di Palembang. Oh itu makanya kenal sama Bang Indra. Iya, tahun 2015 saya mulai tinggal di Bengkulu Tengah. 2000? 15. Udah lama berarti ya? 5 tahun berjalan. Oh itu. Itu sampai ke Lampung tadi? Jadi tahun 2000 saya tamat sekolah, saya merantau ke Lampung. Jadi saya dikenal di Lampung. Jadi masuk di Persatuan Vespa Owner Club POC Bandar Lampung. POC Bandar Lampung. Jadi saat ini masih pakai nama POC Bandar Lampung. Masih. Iya. Salam dulu buat orang POC. Salam buat POC. Ini salam kenal buat POC Lampung. Ini ada saudara di Bengkulu. Kita amankan dulu lah mukanya. Ya, jadi itu. Jadi ini ada saudara kita Yudi tadi, dia cerita sedikit tentang Lampung. Nah ini kembali ke Bang Indra. Bang ini kan ya kalau saya kenal Bang Indra ini pemain ori lah kalau saya lihat di sini ya. Karena saya lihat Vespa-Vespanya ori nggak kayak Vespa saya. Jadi-jadian. Sombong amat. Abang Indra kalau mulai main orian ini kapan Bang? Jadi kalau mulainya saya nggak begitu ingat. Apa awalnya udah ori enggak kan? Enggak, dulu di tahun berapa lupa ya. Itu sempat ikut bareng sama almarhum Kuapan OST Palembang. Dan beliau dulu lebih banyak mungkin kalau nggak salah ke racing. Oh racing ya, belum ori pesan itu ya. Ya, dulu saya sempat punya itu PX tahun berapa? 85 Pak. Nah itu ada dibantu teman-teman di OST, terus sempat ngambil motor sama apa-apanya Vespa tahun 65. Oh, Kebetulan dirinya sampai hari ini kalau masih sama ada masih saudara juga di Jakarta. masih ada ya, tapi udah saudara. Lupa namanya kan. Terus kalau tentang ori-ori ini ya sebetulnya enggak juga Pak. Tidak terpikir berjalannya waktu terus bergaul di teman-teman di Vespa baik di Bengkulu, di luar Bengkulu. Lagi dunia sekarang kan di media sosial sangat kuat dan ada lagi acara-acara event-event Vespa. Nah dari situ adalah perkenalan, persaudaraan dengan teman-teman itu tanpa belajar lewat buku, belajar langsung dan nyambung ke aslian satu unit Vespa yang jenisnya banyak kan. Memang kita kalau mau sebutin satu persatu cukup sulit kan. Beberapa teman-teman di luar itu ya sharing lah, ngobrol atau jalan. Itu udah mulai main ori, udah masuk ya dalam ori. Dan kebetulan ada di tahun berapa 2000 itu ada salah satu ya teman di Padang, Wawan dia tuh sempat ngajak gabung di suatu komunitas di Vespa Indonesia. Dari situ juga bertambah lagi teman, saudara, dan juga bertambah lagi pengetahuan untuk unit-unit Vespa ini dari teman-teman juga. Jadi ini Bang, kan awalnya tuh kalau Abang katakan mainnya di sport ya ibaratnya. Terus bisa beralih ke yang ori ini kan jauh kan. Kalau sport itu kan rata-rata udah diganti partnya, udah ini pokoknya udah orinya udah jauh lah itu. Sekarang beralih ke yang mainannya yang ori. Kira-kira apa yang buat Abang tertarik dari situ Bang? Kan beda jauh maksudnya. Apa yang buat Abang tertarik? Gini Bang Deddy untuk
perpindahan itu sebenarnya tidak terencanakan. Saya rencana ya. Jalannya waktu, mungkin juga faktor usia. Faktor usia jalannya. Dulu berarti Spodo masih muda ya. Iya. Faktor usia itu kayaknya untuk usia saya yang di atas 50-an ini mungkin ya lebih pas, pakai yang standar gitu kan. Itu aja sebenarnya nggak ada. Jadi apa ya kata orang tuh alamiah lah ya. Alamiah ya. Kalau dunia Vespa kan pertama ekstriman, coba ceper-ceperan, ekstrim, udah perusahaan ekstrim mulai agak standar. Udah standar mungkin udah usia masuk Orian. Dan juga kita dulu juga kan cuman mikirnya punya Vespa ya susah kan apa? Untuk dapat itu ngumpul uangnya kan. Ya. Istilahnya dapat uang, punya uang 500.000 aja udah senang kita punya Vespa zaman itu. Gitu ya. Jadi kalau untuk Yudi kira-kira mainnya di mana nih? Apa di klasik juga atau ini gimana? Kalau saya dulu awalnya cenderung ke standaran Ya, standaran itu masuk ke klasik. Seiring waktu berjalan terus pertemanan, kenal sini kenal sana, pergaulan Vespa kan luas juga. Wah, ya jelas. Jadi ikut komunitas nge-backup tim dari Palembang. Nah, itu. Jadi dimentori sama mekanik Jawa. Nah, kebetulan mekanik itu mekanik nasional, sudah ada termasuk, sudah ada nama. Itu posisi di Lampung ya? Posisi di Palembang. Masih Palembang. Jadi kalau untuk sekarang kita malah cenderung ke klasik. Iya, karena di kelas main balap untuk ukuran Sumatera kita udah pernah nyoba, gitu kan. Jadi kayaknya di zaman sekarang, apalagi udah merebak wabah ini kan. Jadi untuk main event kayaknya lagi di stop dan jalan di tempat. Jadi kita stop dulu. Cuman ya untuk rekomendasi teman-teman yang mau main part orisinil, banyak info kayaknya kami saja, tapi di komunitas yang lain saya rasa banyak. Tapi kalau untuk main part racing yang mesin build up itu saya rekomendasiin ke teman kita yang di Palmerah. Iya. Itu Palmerah di Kalibata. Jakarta ya. Jakarta. Sama siapa tuh kalau Sama dia rekomendasi? Mas Putro. Nah ini buat rekan kalau untuk nasional lah ya, tapi ya itu Ya, ya. nasional. Kalau nasional ini rekomendasi dari teman kita itu katanya di Mas Potro. Putro ya, Putro Cemplon. Ada di Sama dulu. Mas Potro ini. Ya, jadi ini ada temannya. Jadi dia merekomendasikan kalau untuk tingkat nasional lebih itu ya rata-rata untuk Jakarta, Pulau Jawa ke situ ya. Benar. Jadi mudah-mudahan nanti bisa ngobrol bincang sama Mas Potro ini. Jadi itu ya kalau untuk Yudi. Iya. Jadi sekarang apa ya? Klasik masih Saya ke klasik. ya, masih klasik ya. Saya ke klasik. Saya dominan ke klasik karena untuk mempertahankan klasik itu nggak gampang, Ya, Bang. bukan faktor usia ya. Bukan faktor usia. Jadi alangkah enak dan indahnya kalau anak-anak muda kayak generasi kita gitu kan, mereka udah mengenal klasik. Ya, betul. Nah, itu. Karena sifatnya merubah itu sangat gampang daripada mempertahankan bentuk asli dan warna asli gitu. Selain berarti kita mempertahankan keaslian. Iya. Nah saat ini sangat jarang sekali anak-anak muda itu yang bisa, ya maaf ini bukannya kita bicara anak muda sekarang nggak cinta klasik, bukan. Alangkah enaknya kalau anak-anak muda generasi kita yang akan datang mereka mempertahankan klasik, sehingga anak cucu kita nanti kalau kita nanti punya cucu itu bisa melihat bentuk asli gitu. Jadi untuk rekomendasi kawan-kawan juga, boleh main sport, boleh main balap, tapi balap-balapan di tracknya. Tapi jangan lupa kita punya orang tua, ya orang tuanya klasik tadi. Malah kebanyakan dipertahankan. Iya benar. Ini saya setuju dari si ini ya, karena
Ya saya suka sedih sebenarnya. Iya. Kadang melihat Iya. orang Iya. cincang-cincang jual. Nah, jadi ya kalau seperti itu semua mungkin habis Vespa ya kan, populasinya habis. Jadi ini salah satu untuk mempertahankan ya kita harus bermain klasik. Nah ini kembali lagi ke Bang Indra. Bang Indra, jadi ini kan koleksinya udah lumayan lah. Ya, tinggal sisanya. Tinggal sisa-sisanya. Nanti kita bongkar koleksi Bang Indra ini, biar tahu semua koleksinya ya. Jadi yang pertama sekali tahun tuanya tahun berapa Bang? Yang di tangan Abang lah. Yang pertama dulu Ya. Yang Bang Indra miliki yang paling tua. saya pernah dapat itu pegang tahun 51. 51 ya, yang Ya. paling tua itu 51. Sekarang uniknya Uniknya sama ada salah satu temen lah di Jakarta. Di kebetulan di lokasinya lo di Palmera di Palmera ya. Oh, mungkin itulah bisa kenal Iya. sama Terus ada lagi pernah dapat yang di tahun 54. 54. Ya, itu jenis PL gitu kan. Jadi itu. Jadi Ada. 51, Ya, 54. Nah, ini kan Bang milih apa mencari yang ori ini kan susah sebenarnya Bang. Iya. Nah, jadi kira-kira dari mana aja sih bisa biar kita bisa dapat itu tuh maksudnya linknya dari mana Bang? Jadi gini, tadi kan sudah saya sebutkan bahwa berkembangnya komunitas Vespa Komunitas di tadi. Indonesia dan di Sumatera khususnya. Jadi kita juga ada di Sumatera, misalnya salah satunya itu Mas Pur Medan itu. Nah, Ada Medan. ya, itu beliau dekat juga sama kita kayak saudara. Terus kalau di salah satunya di Jakarta misalnya sama Yopi, Locker, atau Kompetitor, jadi mereka sering kita kontak, bantu, benar nggak ini? Jadi mereka lebih paham karena sering melihat langsung Unitnya. unitnya maupun spare part-nya. Mungkin temen yang lain juga saya yakin pasti banyak, tapi kan nggak bisa satu-satu kan. Untuk salah satunya yang sering kali istilahnya komunikasi sama kita langsung maupun via telepon gitu. Pasti linknya jauh-jauh juga Bang. Ya, Alhamdulillah, ya. bukan hanya di Bengkulu ini. Atau di Bengkulu ini udah pernah dapat Bang? Unitan Iya, Unitan. sudah pernah sekali saya dapat Di Bengkulu ya, Ya. khususnya di Bengkulu. Tahun berapa tahun nih? motornya. Iya, motor tahun berapa? Vespanya tahun 55. 55. Mau lima di Bengkulu. Ya. Dapatnya di mana Yang dapatnya? dulu dapatnya di Lempuing. Di Lempuing. Iya. Ada STM Teman dia itu. Iya, Teman dia. Dapatnya tahun berapa? Itu dapatnya saya ingat tuh gini, KBSS kedua Sumatera di. Bengkulu, pasti di Bengkulu. Nah, setelah 1-2 minggu acara selesai, saya dapat info ada. Saya samperin, saya cek motornya ada, suratnya ada. Itu dapatnya kalau nggak salah 2,5, 2 juta 200. Sama itu ya cukup lumayan. Ya. Dan unitnya sampai hari ini beralih ke teman di Palembang. Palembang. Nah, Ternyata ada ya. ya. Ternyata ada Dan ya. harganya kabarnya di 50 ke atas sudah. 20 sama teman yang di Palembang. Dari Jadi tapi 2,5. di tangan abang sempat rehab ya. Tidak, kita cuman dulu dapatnya itu warnanya sudah ya putih. Nah, kebetulan mesin asli. Enggak rehab enggak. Ya, adalah gitu di Biasa ya, ya. biasa. Mintanya balik ke cat asli. Dan masalah cat dulu dipelurasin ya. Nah, jadi tahun 50-an. Jadi Itu. ternyata di Bengkulu. Kalau nggak salah motornya itu sekarang sempat sama
Soundboy SOG Palembang. Iya, Nah, Soundboy SOG setelah Palembang. itu beralih ke Soundboy. Beralih ke David doang sekarang. David doang. David. Jadi jagain unit gua nih. Oh, pesan Bang Indra. Jaga unit. Jaga. Jaga. Ini 2,5 juta bisa ke 50 lebih. Berapa itu? Gak tahu sekarang karena sudah sama David mungkin lebih bagus lagi sama David kan. Jadi ternyata di Bengkulu ada ya. Pernah satu Ada asli. satu asli. Pilih. Tapi sekarang udah dapat lagi tuh. Belum karena sudah susah kan. Karena banyak Nah, pesaing. Jadi juga yang Pemburu juga. Iya. Yang jelasnya pemburunya lah banyak. Ya, jadi itu. Jadi Bang Indra ini Yudi udah lama kenal ya. Mungkin Ah. selain koleksi itu biasa jual beli ya. Ya. Yudi jual beli juga kira-kira. Iya, kalau dibutuhkan saya akan jual beli. Jadi ini Bang Reddy. Ah. Antara sama saya dan Yudi ini ada satu lagi teman sebenarnya. Ah. Saudara juga, Rian namanya. Rian. Nah, ini kita ini bertiga ini termasuk tim mistiknya. Tim mistik. Tim mistik. Oh, berarti ada chemistry-nya nih. Kalau Ya. ngobrol ini pasti nyambungnya ke sini juga nih. Jadi bisa dikondisikan lah. Oh, iyalah. Jadi Tapi Riannya belum hadir. ya, berarti kalau di channelnya nggak diragukan ini kayaknya kalau Ya. Nah ini Bang, untuk yang selanjutnya kan ori ini kan banyak resah nih kalau saya sering lihat di Facebook gitu ya. Beli barang ternyata tidak sesuai dengan foto, tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan atau yang dibicarakan di sosial media. Nah, menurut Bang Indra nih, kira-kira yang tipsnya atau yang pertama sekali yang perlu kita lihat untuk memilih barang ori, kira-kira ori yang dikatakan ori itu ke bawah, 60 ke bawah ya? Kalau ori seluruh ya? Cuman tahun tua, kalau tahun tua 60 ke bawah rata-rata ya? Seluruh unit ya kalau ori ya. Nah kalau untuk khusus Vespa tahun 60-an lah ya, kira-kira tahun 60-an untuk awal pertama sekali biar kita tahu oh ini ori nih. Apa Bang kira-kira yang Jadi kalau kiat ya, selama kiat ini ya. saya lakukan. Ya, menurut Abang. Satu, kalau saya nih, saya mau dikoleksi buat teman-teman Ya. kalau keliru kan. Ya. Kalau saya satu, misal kita lagi butuh unit tersebut atau part tersebut, Ya. yang pertama saya lihatnya itu percaya. Saya percaya sama user tersebut. Oh, berarti relasi kita ya, Ya. sama siapa kita ngambil Ya, itu harus saya tahu. percaya. Ya, itu yang pertama. Dan saya yakin dia akan jaga nama baiknya kan. Ya, Oh. betul. Karena dari dia menjaga nama baiknya, alhamdulillah selama ini belum pernah saya dapat yang Ya, sesuai. tidak sesuai. Jadi mereka akan ngomong apa adanya, lebihnya di mana, kurangnya di mana. Ya, oke itu kalau dari relasi ya, mungkin dari Iya. relasi. Kalau dari unit Pak, mungkin unit bisa namakan atau dari unit misalkan tahun 6 berapa nih? 60 lah ya, Iya. 60. Yang Jadi- bisa kita lihat pertama sekali apa nih? Oh ini ori tanah orinya ini loh. Jadi gini, tips mencari ori. Nah, kalau dulu mungkin nggak ada sosmed Iya, ataupun internet ya bahasanya gitu kan. Nah, kalau sekarang gampang, bisa lihat di internet keasliannya. Jadi dikenali dulu, setelah kenal baru insya Allah kita sayang. Jadi dikenali unitnya, tahunnya, ada beberapa warnanya. Jadi di Vespa juga tidak terlalu banyak varian warna. Jadi kita lihat keabsahan warnanya, terus lihat detail perintilannya dari mesinnya. Jadi ternyata Vespa ini motor yang penuh misteri kalau menurut saya. Misterinya kenapa? Ternyata di setiap part dia itu tidak seluruhnya sama, tapi dia punya kesamaan di setiap unit. Jadi intinya di unit super ya, belum tentu bisa masuk semua di unit sprint, tapi masih bisa difungsionalkan untuk dipakai gitu. Tapi keabsahan orinya belum tentu bisa sama. Jadi dikenali dulu, banyak-banyak berteman dulu.
setelah tahu banyak-banyak bercerita sama itu. Nah, kata bahasa kita kan. Triknya pertama udah dijelaskan sama si Bang Indra sama Bang Yudi juga. Sekarang saya minta contoh sedikit Bang. Ini misalkan yang mana ya kita contohkan ya? Ini aja lah Bang. Ini tahun berapa Bang? Tahun 62. Tahun 62. Ini kalau kita pengen lihat ciri khas untuk 62 ini apa Bang? Kalau kita mau pengen uri yang pertama sekali kita lihat. Kalau menurut Bang Indra. Kita lihat lagi, mungkin kalau saya lihatnya dari tagnya asli apa udah gantian kan? Kalau aslinya seperti apa Bang? Ya dia tidak ada lasan, masih terlihat kan? Itu yang pertama jelas. Terus persentase dari catnya, bawaan apa udah di repaint. Tandanya catnya masih ori, apa dong? Gimana caranya? Kayak tahun 60-an ini kan dia nanti timbul cat dasar. Cat dasar ya? Ya. Cat dasar merah ya, bentuknya agak merah. Macam-macam, ada yang meni merah, ada meninya agak warna apa? Coklat ya. Coklat ya, coklat. Itu ya. Oke, itu dari si body ya. Nah, ini kalau dari mesin Mas, mesin ya. Ciri khasnya Bang. Oh ini asli loh. Dari rengkesnya kan memang dia nyambung dengan surat STNK dan BPKB. Nomor mesin, nomor angka. Terus speknya ya bloknya asli, masih bawaan, standar atau karburatornya, terus magnetnya. Nah, kalau di dalam ya mungkin susah ya. tidak ada bongkar lagi ya. Tapi kalau dari nomor mesin, ciri khas ini tahun 62. Ciri khas nomor mesinnya apa? Tandanya? Ya kebanyakan kodenya satu. Seri. Tapi setiap tahun serinya juga beda. Pasti beda. Jadi sulit ya kita menyamaratakan, nggak bisa. Nggak bisa karena dia dari apa namanya? Dari jenis tipe varian motornya Vespa-nya sudah baku dari pabriknya sana. Ini yang terlacak ya kan. Terlacak. Ya jadi untuk pecinta Vespa ini dari tadi trik sedikit ya yang dari pengalaman Abang Indra ini untuk memilih Vespa ori ya. Jadi mungkin kawan-kawan ya kita sama-sama belajar bagaimana bisa memiliki Vespa yang benar-benar ori. Nah, jadi ini Bang Indra kan selain apa namanya tuh koleksi juga jual beli, kira-kira ada yang mau dipromosikan? Ya siapa tahu ketemu jodohnya di sini. Gimana menurut ini? Apa nih? Yang untuk sementara ini, ya ini mungkin bisa. Nah ini Sprint tahun 75. Sprint tahun 75. Nah ini jadi ada yang minta. Kalau yang ini Super tahun 73. Nah. Jadi ini Super tahun 73. Ya. Jadi ini pengen dilepas ya berarti ya? Iya. Jadi ada beberapa Vespa, ini Super, ini Sprint, ya jadi ada yang berminat nanti bisa dihubungi channel ini ya. Iya. IG banget ya? Ada. IG ada, nanti Facebooknya juga ada bisa, atau langsung hubungi ke nomor di bawah ini bisa. Jadi Bang Indra ini juga jual beli, spare part juga ada Bang? Ada, tapi disimpan di toko kan. Kalau buat di toko. Jadi untuk kawan-kawan se-Indonesia mungkin ya, ini bahkan se-Indonesia yang perlu part ori bisa langsung hubungi kita. Insya Allah kalau memang tidak ada bisa dicarikan. Nah, kira-kira untuk persaudaraan atau seluruh Vespa Indonesia apa nih Bang? Ada saran ininya kira-kira masukannya untuk keluarga besar Vespa Indonesia lah, kita cakup keluarga besar Indonesia gitu. Jadi kalau saya menyarankan kita bersaudara dalam bentuk hobi dan kita harus tetap saling menguatkan persaudaraan, silaturahmi
lain. Jadi insya Allah berguna untuk saudara kita, anak cucu kita besok bila dia melalui provinsi lain, ada teman-teman lain. Jadi persaudaraan, keuntungannya bukan untuk sekarang, bahkan untuk anak cucu kita nanti. Ya, kita berharap hanya ini hobi yang lebih utama untuk persaudaraan. Ya. Nanti apabila di pergaulan tersebut ada berniaganya, ada silaturahimnya, itu bonus-bonusnya. Nah itu aja Bang Indra, terima kasih Bang Yudi udah mau singgah di channel saya ini. Semoga channel ini bermanfaat buat kawan-kawan yang apa memang dalam video ini ada yang kurang pas atau kurang ingin ada masukan, bisa langsung komen di bawah ini untuk kemajuan channel ini juga. Jadi untuk teman-teman ada yang mau di-review juga Vespanya atau kegiatan Vespanya, ya bisa hubungi atau komen langsung di bawah ini. Jadi terima kasih Bang Indra. Ya, sampai ketemu Bang Yudi semuanya ya. Satu Vespa, sejuta saudara. Hmm.